Monster kecoa ini terbelah dua. Seorang wanita kemudian keluar dari dalam tubuh monster kecoa itu. Ternyata dia memiliki kekuatan sebagai parasit. Dia mampu memanipulasi kecoa dan dapat mengendalikan para kecoa-kecoa tersebut. Asuka diam-diam mengkhianati teman-temannya sendiri. Ternyata ia bekerja untuk Profesor Honda. Bersama Ichiro, misinya adalah membawa telur monster kecoa itu ke bumi untuk diteliti. Namun saat pesawat lepas landas, Ichiro mendengar suara aneh di belakang. Ternyata telur kecoa yang mereka bawa menetas dengan cepat. Tidak lama kemudian, dua kecoa yang saling berpelukan muncul dari balik cangkang tersebut. Dengan kekuatan manipulasinya, Asuka tidak merasa khawatir. Asuka pun segera pergi merubah wujudnya menjadi manusia super. Saat Asuka mencoba memanipulasi dua kecoa itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dua kecoa ini telah berevolusi menjadi lebih kuat. Mereka tidak mempan untuk dimanipulasi. Dua kecoa itu pun langsung menghabisi Asuka dengan sadis. Profesor Honda yang melihat kejadian itu pun kaget. Ia tidak menyangka evolusi kecoa itu berlangsung sangat cepat. Ia meminta Ichiro untuk menurunkan kembali pesawat tersebut karena akan jadi bencana besar jika kedua monster kecoa itu tiba di bumi. Tiba-tiba dua kecoa itu melolong memanggil kawanannya. Mendengar panggilan itu, satu persatu kawanan kecoa monster itu terbang dan menghinggapi pesawat tersebut. Ribuan kecoa-kecoa itu pun akhirnya berhasil menurunkan paksa pesawat itu kembali ke tanah. Kini tersisa Sokichi dan dua orang temannya yang harus berjuang menghadapi ribuan kecoa monster. Lanjut ke part berikutnya. Dua kecoa mutan ini berbeda dengan kecoa-kecoa lainnya. Ia telah berevolusi menjadi lebih kuat dan lebih cerdas. Setelah kecoa itu menghabisi wakil kapten, sekarang hanya tinggal Sokichi dan Gen yang tersisa. Demi mengimbangi kekuatan si kecoa mutan, Gen kembali menyuntikkan serum untuk meningkatkan kekuatannya. Meski kekuatannya bertambah, namun serum itu memberikan efek samping yang menyakitkan. Gen terus-terusan menyuntikkan serum DNA serangga itu ke tubuhnya, membuat wujudnya semakin menyeramkan. Gen sadar tubuhnya tidak akan kembali ke bentuk semula. Namun ia menolak dihabisi oleh para kecoa tersebut. Usaha Gen tidaklah sia-sia. Ia berhasil membunuh salah satu pemimpin dari kecoa mutan tersebut. Gen lalu terkapar karena kelelahan. Sokichi segera berlari untuk melindungi Gen yang hendak diserang. Namun ia tidak sanggup mengimbangi kekuatan si ketua kecoa tersebut. Saat Sokichi semakin terpojok, tiba-tiba muncul mutan Gengat terbang di atas mereka. Gengat itu terbang sambil menebarkan debu atom. Gen yang menyadari bahaya itu segera menyuruh Sokichi untuk pergi. Namun Sokichi malah terbang ke arah Gengat itu yang ternyata jelmaan dari Nanao. Sebelum sempat Sokichi meraih Nanao, Gen segera menarik tubuh Sokichi terbang menjauhi dari Nanao. Dan ledakan besar pun terjadi. Ledakan itu melahap seluruh mutan kecoa yang berada di bawah. Tubuh Nanao pun ikut lenyap dalam ledakan tersebut. Singkat cerita, Sokichi sadar dari pingsannya. Ia menyadari jika kawanan kecoa itu telah mati. Namun sayang, Gen yang sudah sepenuhnya berubah wujud tidak bisa bertahan lebih lama. Terima kasih sudah menonton.